Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kullihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Asa Rabbuna tabaraka wa ta'ala ayazidana ilman nafi'an wa yarzuqana amalan sholihan. Baik, alhamdulillah ikhwas sekalian, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Anas Malik Salim Al-Mahdani. Insyaallah nanti kita kembali melanjutkan pembahasan tentang mu'rabat bil harokat. Kita masuk ke Tamarin halaman 40 yang kita akan bahas secara ringkas hari ini. As-su'alul awal, ikhtari jamak taksir. Ya, keluarkanlah jamak taksir. Wadhkur mufradahu. Kemudian sebutkan mufradnya, tunggalnya. Fi qouli ta'ala, pada nukilan firman Allah berikut ini. Ya, pada firman Allah, idza sama'un fatarat. Ketika atau apabila langit infatarat, ya terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat. Dan ketika bintang-bintang jatuh, ya, tercerai-berai. Wa idzal biharu fujirat. Dan ketika lautan-lautan dibuat meluap. Wa idzal kuburu bu'thirat. Dan apabila kubur-kubur itu dibongkar. Maka di antara firman Allah tadi, maka akan kita dapati ada beberapa isim jamak taksir. Ya, jamak tapi yang versi jamak taksir. Di antaranya kawakib. Nah, dia adalah jamak taksir. Al-kawakibu intatharat. Maka al-kawakibu di situ termasuk jamak taksir. Ya. Untuk tunggalnya atau mufradnya adalah kaukab, kaukabun. Kemudian ada pula al-biharu. Dia juga termasuk jamak taksir. Ya, mufradnya adalah al-bahar, al-bahrun. Ya, laut. Al-bihar jamaknya. Kemudian ada al-kubur, kubur-kubur. Dia juga jamak taksir. Mufradnya al-qabr, ya kubur. Nah, jadi ada 3 isim jamak taksir pada ayat berikut tadi. Ya, potongan dari surat Al-Infitar. Nah, insyaallah mudah. Maka kita lihat semuanya itu adalah jamak taksir. Ya, tidak hanya dia bermakna jamak, serta bentuk mufradnya itu berbeda jauh dengan bentuk jamaknya, ya, tanpa ada aturan yang jelas, baik harokatnya ataupun susunan hurufnya. Maka dari mufradnya ke jamaknya tadi sudah tidak rapi susunannya, sudah berubah jauh, ya, sudah kacau susunannya, makanya disebut jamak taksir. As-soal tsani, pada soal yang kedua, untuk alamat as-sahih alamat jamak taksir. Ya, letakkan tanda sahih, tanda benar kalau dia adalah jamak taksir, wal amtal khata' amama ghairihi, serta berikan tanda salah kalau dia bukan jamak taksir. Ma bayani sabab, serta jelaskan sebabnya. Yang pertama madaris, itu disebutkan dia sahih sebagai jamak taksir, ya, karena mufradnya adalah madrasatun, ya, madrasah sekolah. Di situ terjadi perubahan susunan dari mufradnya ke jamaknya, tidak sama, tidak saling. Kemudian ulama, maka ini juga termasuk jamak taksir. Mufradnya adalah alim, ya, terjadi perubahan susunan dari mufrad ke jamaknya.
tidak selamat lagi susunannya. Kemudian ada Fatimat. Maka ini bukan jamak taksir, karena dari Fatimah kebanyakan susunannya dari fa, alif, toh, samim masih sama. Cuman nanti bagian belakangnya ketambahan alif sama ta, maka ini bukan jamak taksir. Karena dari mufrad ke jamak, mufradnya ini masih ada bentuknya, harokatnya terjaga, susunan juga masih sama. Kemudian ada abiyat. Maka abiyat ini mirip-mirip jamak muannas salim karena diakhiri oleh alif dan ta. Hanya saja di sini dia merupakan jamak taksir karena ta di situ adalah ta asli dari mufradnya, yaitu bait. Ya, abiyat adalah jamak dari bait. Nah, dia jamak taksirnya. Bait di sini artinya bukan rumah, tetapi bait syair. Ya, bait bisa bermakna rumah, nanti jamaknya buyut. Bisa pula bermakna bait syair, seperti nanti ini di sini jamaknya abiyat. Ya, abiyat juga jamak taksir karena dari kata bait berubah jadi abiyat. Ya, sunan mufradnya bentuknya ketika dijamak sudah berubah harokat ataupun sunan hurufnya. Dan yang terakhir solihun, maka ini juga bukan jamak taksir karena diakhiri oleh wawu dan nun, dan mufradnya adalah solih. Nah, solih menjadi solihun, susunan mufradnya dengan jamaknya masih terjaga, harokatnya ataupun hurufnya. Nah, jadi yang termasuk jamak taksir di sini adalah madaris, ulama, kemudian abiyat. Fatimat adalah jamak muannas salim, yang solihun adalah jamak mudzakkar salim. Aswal asalif, a'rif qaulahu ta'ala. Silakan diirab firman Allah berikut ini, yaitu potongan ayat wa takhiru al-jibalu, dan gunung-gunung pun runtuh. Maka di sini huruf wawunya, kalau wawu ya nanti diirab sesuai dengan susunan kalimat sebelumnya itu apa. Nanti akan ketemu kalau wawunya adalah wawu athof. Kemudian takhiru, ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya mudhari yang sahih akhir. Maka ketika diakhiri oleh dhammah, maka dia dalam keadaan marfu, yang tidak ada penasab dan penjazm, tidak pula di belakangnya bersambung dengan apapun, ya, baik dia nun taukid, nun inas, ataupun alif isnain, jamak, wawu jamak, ataupun juga ya mukhatabah. Maka di sini dia takhiru marfu, atau lebih lengkapnya takhiru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jasimi walam yattasil bi akhirih syai'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nanti kita bahas fi'il mudhari setelah ini. Kemudian yang jadi pembahasan adalah kata al-jibalu. Al-jibalu di sini fa'ilun, fa marfu'un, fa'il yang marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah harokat dhammahnya. Kenapa kok dia marfu dengan dhammah? Karena dia termasuk isim jamak taksir. Ya, mudah insyaallah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya dari mu'rab dengan harokat yang ketiga, yaitu jamak muannas salim. Qala Asy'ari, berkata pensyarah tentang mu'rabat dengan harokat. Salisan, yang ketiga, jam'ul mu'annats salimu. Ya. Ketiga, yang mu'rab dengan harokat adalah isim jamak mu'annats salim. Nah, beliau memulai dengan definisinya dari sisi nahwu. Ya, ta'rifuhu, ya, pengertiannya, huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Jamak muannas salim adalah isim jamak yang ia dijamakkan dengan tambahan alif atau ta di belakang bentuk mufradnya. Ya, bi alifin wa ta'in, alif dan ta tambahan. Jadi alif dan huruf ta di sini adalah huruf ziyadah, huruf tambah, bukan huruf
huruf asli penyusun kata, tetapi ya, ia ditambahkan kepada isim mufrad untuk menunjukkan makna bahwasanya dia adalah jamak. Ini adalah definisi dari si nahwu. Ya, maknanya dia jamak, kemudian nanti bentuknya ditandai dengan adanya alif atau ta di akhir kata. Dan alif atau ta di sini bukan alif ta asli, tetapi tambahan dari isim mufradnya. Ya, dia adalah tambahan. Hukmuhu, adapun hukumnya dari si i'rab jak munasalim yurfa'u bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Isim jamak munasalim rafa'nya dengan tanda dhammah, tanda rafa' asli. Kemudian ia dinasabkan sekaligus juga dijarkan, atau nasab dan jarnya dengan tanda kasroh. Kasroh ini tanda jar yang asli, tetapi dia adalah tanda nasab juga bagi isim jak muannas salim. Ya, ketika jar dia tanda asli, tetapi ketika nasab dia adalah tanda cabang. Karena kasroh itu adalah tanda untuk jar asalnya. Ya, rafa dengan dhamma, kemudian nasab dan jar dengan kasroh. Contohnya misalnya mukminatun, perempuan beriman. Wa zainabatun, ya, Zainab perempuan yang bernama Zainab. Wa samawat, ya, langit-langit. Maka kita lihat di sini semuanya adalah bermakna jamak. Kemudian kita lihat diakhir oleh huruf alif dan ta. Nah, sebagai tambahan dari bentuk mufradnya. Misalnya mukminatun, asalnya mukminah, mufradnya. Kemudian ketika dijamakkan mukminatun, ya, ditambahkan alif dan ta di akhir isim mufradnya. Nanti kita lihat setiap isim jak muannas salim nanti seperti mukminat nanti dirafa'kan dengan dhamma, mukminatun, dan dinasabkan dan dijarkan dengan tandanya kasroh. Ya, jadi hanya memiliki bentuk mukminatun atau mukminatin, tidak ada mukminatan, ya, karena tidak ada tanda fathah untuk isim jamak muannas salim. Mufradnya ada mukminatan, mukminatan, mukminatin, tapi ketika jamak maka rafa'nya dengan dhamma, nasab dan jarnya dengan kasroh. Berikutnya dijelaskan oleh sang pensyarah, wa mithalu jam'il muannatsis salimil marfu'i qauluhu ta'ala, dan contoh jamak muannas salim dalam keadaan marfu, ya, i'rab rafa, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal mu'minatu, apabila perempuan-perempuan beriman menemuimu, ya, di sini maksudnya menemui Nabi Allah Adam. Maka yang jelas di situ al-mu'minatu adalah subjek dari kalimat al-mu'minatu, maka kata al-mu'minat adalah jam'u mu'annatsin salimun, ya, isim jamak mu'annas salim. Di situ dia marfu'un, dalam keadaan marfu'. Kenapa? Li'annahu fa'ilun, karena dia adalah subjek dari fi'il ja'a, datang. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah harokat dhammah di akhir kata, dan dia dhahirah, tidak muqaddarah. Jamak muannas salim dalam keadaan marfu atau rafa, maka nanti tanda rafa'nya adalah dengan dhamma. Seperti contohnya idza jaa al-mu'minatu. Wa mithalu jam'il muannatsis salimil mansubi, dan contoh jamak muannas salim yang mansub atau dalam keadaan i'rab nasab, qauluhu ta'ala idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan beriman. Maka di sini kata al-mu'minat, fal mu'minati,
jam'u muannatsin salimun. Nah, dia adalah isim jam'u muannats salim. Tapi al-mu'minati dengan kasrah di akhirnya, ya, mansubun. Dia adalah jam'u muannats salim. Seperti contoh yang pertama, hanya saja di sini dia mansubun. Kenapa kok mansub? Li'annahu maf'ulun bihi. Karena dia adalah objek dari kalimat, objek dari kata nakaha, ya. Dia yang dinikahi, ya, jadi objek dalam kalimat. Dalam bahasa Arab ulun bihi. Wa alamatu nasbihi al-kasratu dhahiratu. Tanda nasabnya karena dia adalah objek, maka dia nasab, dan tanda nasabnya dengan kasroh yang tampak di akhir kata. Ya, dia nasabnya dengan kasroh, tanda cabang untuk nasab. Karena tanda asli untuk nasab adalah fathah, tetapi isim jamak muannats salim, nasabnya dengan kasroh. Kemudian kata beliau, wa mithalu jam'il muannats salimil majruri qauluhu ta'ala wa kullil mu'minati. Contoh untuk jam' muannats salim yang majrur atau beri'rab jar adalah nukilan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, wa qul lil mu'minati. Maka kata al-mu'minati dalam potongan ayat tadi adalah isim jamak muannats salim, yang bermakna jamak diakhiri oleh alif dan tak tambahan. Dia di situ ismun majrurun. Dia isim yang majrur. Kenapa kok majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jarrin. Di sini sebabnya dia majrur adalah karena ia didahului oleh huruf jar, yaitu lam. Lamnya adalah lamul jarri. Maka isimnya menjadi majrur. Bahwa al-lamu. Wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu. Adapun tanda jarnya adalah kasroh yang tampak. Kasroh al-dhahirah. Tidak muqaddarah. Fi akhiri atau alal akhir. Ini adalah jamak muannats salim. Contohnya mukminat, maka dia nanti rafa dengan dhammah, nasab dan jarnya sekaligus itu dengan kasroh. Seperti tadi al-mu'minatu atau al-mu'minati, tidak ada dengan tanda fathah. Nanti i'rabnya lebih rinci pada potongan ayat tadi yang menjadi contoh, bisa dilihat pada catatan kaki. Kemudian di bawah sendiri ada fawaidu wa tanbihat. Faedah-faedah dan peringatan untuk diperhatikan. Yang pertama, sumiyah hadal jam'u bisalimi. Jamak jenis ini disebut dengan jamak salim. Kenapa? Lisalamati bina'i mufradihi minat taghayyuri ghaliban. Karena umumnya masih selamat. Selamat dari apa? Dari perubahan. Ya, terjaga dari perubahan. Seperti tadi contohnya kata al-mu'minatu, maka dia mufradnya adalah al-mu'minah. Mufradnya al-mu'minah adalah asalnya al-mu'minah itu mukmin. Kemudian diberikan tak marbutah di akhirnya karena dia untuk perempuan, ya, al-mu'minah. Nah, ketika dijamakkan menjadi al-mu'minatu, maka al-mu'minah yang susun dari mim, kemudian hamzah, kemudian mim serta nun dengan harokatnya masing-masing, ya, mimnya dhammah yang pertama, kemudian hamzahnya sukun, mim keduanya kasroh. Nah, ketika dijamakkan menjadi al-mu'minatu atau al-mu'minati, tergantung i'rabnya, maka susunnya masih sama, mim, hamzah, mim kemudian nun, ya. Ya, bentuk susunan huruf-huruf yang menyusun mufradnya ketika jamaknya masih ada di situ ketika jamak. Kemudian harakatnya pun tidak berubah, mimnya tetap dhammah, hamzahnya sukun, mim keduanya kemudian tetap sama keras kasroh. Nah, kita lihat
baik harokat atau susunan ketika hurufnya ketika dia itu mufrad, ketika dijamakkan itu masih selamat. Nah, disebut salim karena demikian, ya. Karena bentuk mufradnya, baik hurufnya ataupun harokatnya masih terjaga dari perubahan. Ya, bisalamati bina'i mufradihi minat taghayyur. Nah, itulah alasan kenapa disebut salim. Berbeda dengan taksir. Taksir kacau, dari mufrad ke jamak berubah, baik susunan huruf ataupun harokatnya, salah satu ataupun keduanya. Adapun ketika yang disebut dengan jamak salim, karena mufradnya ketika dijamakkan masih selamat susunan hurufnya maupun harokat yang disandangnya. Kemudian yang langsung saja yang ketiga. Faid yang ketiga, laisa min jam'il muannats salimi abyad wa awqat wa aswad. Kata-kata seperti abyad atau awqat ataupun aswad, laisa min jam'il muannats salimi, tidak termasuk isim jamak muannats salim. Meskipun di belakangnya ada huruf alif dan ta. Ya, abyad diakhiri alif ta. Awqat diakhiri oleh alif dan ta. Aswad juga diakhiri oleh alif dan ta. Tetapi isim-isim seperti ini dia tidak dikategorikan sebagai jamak muannats salim. Nanti harus hati-hati antara yang salim dan yang bukan jamak muannats salim. Kenapa kok kata-kata seperti ini tidak dimasukkan sebagai jamak muannats salim? Di anna ta'atiha asliyatun. Karena tak pada kata-kata tadi, abyad, awqat, dan aswad adalah huruf ta asli. Kalau kita ambil isim mufradnya, maka taknya itu masih ada. Dia penyusun salah satu di antara huruf yang menyusun mufradnya. Nah, tak di akhir tersebut. Nah, dia tak yang asli. Li wujudiha fi mufradatiha asliyah. Nah, karena ketika dia mufrad, ya, taknya masih ada dan dia termasuk huruf asli yang menyusun mufradnya. Jadi bukan tak tambahan. Ya, pada abyad, awqat, dan aswad atau nanti yang semisalnya, ketika taknya bukanlah tak tambahan tetapi tak asli, maka dia nanti tidak dimasukkan ke dalam kelompok jamak muannats salim. Ya, dia asalnya dari baitun. Nah, kemudian dijamakkan abyad, nah taknya itu tak asli. Atau awqat yang asalnya dari waqtun. Atau aswad yang asalnya sautun. Dia taknya adalah tak asli. Wa ta'u jam'il muannats salimi la takunu ila zaidatan. Adapun huruf ta yang ada pada setiap isim jamak muannats salim tidak mungkin tidak, melainkan adalah huruf ta tambahan. Ya, bukan ta asli tetapi ta tambahan. Jadi meskipun suatu kata ketika diakhiri oleh alif dan ta mirip-mirip jamak muannats salim, tapi kalau huruf ta-nya adalah huruf ta asli, maka dia bukan jamak muannats salim. Maka janganlah nanti dirofakkan dengan doma, kemudian nasab dan jarnya sekaligus dengan kasroh. Karena yang demikian itu untuk jamak muannats salim. Kalau dia tidak jamak muannats salim tetapi jamak taksir misalnya atau isim mufrad, maka ya i'rablah dengan i'rab isim mufrad atau isim jamak taksir. Nanti harus kita perhatikan apakah tak di situ tak tambahan atau tak asli. Kemudian halaman selanjutnya tamarin, silakan dikerjakan sendiri sebelumnya. Al-awal istakhrij jam' al-muannats salim wa bayyin mufradahu fi qouli ta'ala. Silakan keluarkan jamak-jamak yang termasuk jamak muannats salim, kemudian jelaskan mufradnya. Keluarkan bentuk mufradnya. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, asa rabbu in talaqakunna ayyubdilahu aswajan khairan minkunna. Ya, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin,
thayyibatin wa abkara. Nah, jika ia menceraikan kalian, mudah-mudahan barangkali Tuhannya, Robnya itu akan menggantikan dengan pasangan-pasangan yang lebih baik daripada kalian, ya, perempuan-perempuan yang berserah diri, yang beriman, yang taat, yang suka bertaubat, yang ahli ibadah, gemar berpuasa, yang gadis ataupun yang tidak gadis. Asani untuk alamat as-sahih amama jam'il muannats salim. Ya, silakan letakkan tanda benar pada kata-kata yang merupakan isim jamak muannats salim dan tanda keliru wa alamat al-khata' amama ghairihi. Bagi yang bukan isim jamak muannats salim. Ma'a bayani sabab serta jelaskan juga sebabnya. Wasalis Akrib qaulahu ta'ala, silakan di'irab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqallahu samawati. Allah telah menciptakan langit-langit. Dan kita pas dulu saja sekalian tamrin yang tadi ada pada halaman 42. Tamrin awal, tamrin atau soal yang pertama, perintahnya keluarkanlah dari firman Allah tersebut isim-isim jamak muannats salim, kemudian sebutkan juga mufradnya. Dari firman Allah, asa rabbuhu, ya, mudah-mudahan atau barangkali Tuhannya, ya, dannya di sini maksudnya Nabi, intalaqakunna, apabila ia menjadikan kalian, ya, ayyubadilahu azwajan khairan. Barangkali Tuhannya, yaitu Tuhan Nabi, Allah akan menggantikan untuknya istri-istri yang lebih baik daripada kalian, ya, istri yang muslimatin, yang berserah diri, yang muslimah, mukminat, yang beriman, qanitat, yang taat atau patuh, taibat, yang suka bertobat, abidat, ahli ibadah, saihat, gemar berpuasa, thayyibat wa abkara, yang gadis ataupun yang janda. Maka dari firman Allah tersebut maka akan didapati beberapa isim jamak yang termasuk jamak muannats salim. Maka diantaranya adalah ada muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, dan thayyibat. Nah, semuanya tadi adalah termasuk isim jamak muannats salim, ya, karena diantara cirinya maknanya jamak, kemudian diakhiri oleh alif dan ta, yang mana taknya adalah tak tambahan, bukan asli. Nah, nanti semuanya adalah jamak muannats salim. Nanti mufradnya apa, ya, tinggal tak tambahannya serta juga alifnya dihilangkan, kemudian kembalikanlah tak marbutohnya. Nah, jadilah nanti muslimat itu nanti mufradnya muslimah, mukminat, ya, mukminah, qanitat, ya, qanitah, taibat, taibah, abidat, abidah, saihat, saihah, thayyibat, thayyibah. Ya, tinggal dihapus huruf tambahnya, kemudian kembalikan tak marbutohnya untuk menunjukkan dia muannas. Itulah mufradnya. Nah, kemudian catatan tambahan berkaitan dengan penulisan di situ. Ya, kalau kita lihat maka firman Allah tersebut ditulis dengan masing-masing isim jamak muannats salim tadi, maksudnya itu diakhiri oleh tak, tetapi sebelum taknya seperti seolah-olah tidak ada alif, dibaca panjang karena ada fathah berdiri. Nah, itu adalah pengganti untuk alifnya, karena memang penulisan khusus untuk penulisan Al-Quran, ya, mushaf ini memang tidak sesuai dengan kaidah imla, ya, karena penulisannya nanti disesuaikan dengan qiraat, ya, ada kaidah penulisan tersendiri untuk mushaf Al-Quran. Jadi meskipun seolah-olah di situ tidak ada alifnya,
tapi dibaca ada alifnya. Alif fathah berdiri tadi. Adapun kalau nanti penulisannya sesuai dengan kaidah imla, tentunya nanti ada alifnya. Ya, muminat nanti sebelum ada alif. Qonitat, taibat, abidat, saihat, serta taibat nanti semuanya ada alifnya. Nanti silakan dipelajari sendiri atau di waktu yang lain tentang kaidah penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Adapun untuk Al-Quran nanti punya kaidah tersendiri. At-Tamrin Al-Tsani yang kedua tentang meletakkan tanda yang benar jika dia jamak muannats salim, kalau bukan maka letakkan tanda yang keliru, serta penjelasannya. Yang pertama contohnya misalnya di situ ada aswad, ya, maka dia tidak termasuk jamak muannats salim karena dia jamak taksir. Nah, sebabnya apa? Taknya di situ adalah bukan tak tambahan, yang sudah kita bahas pada sesi yang pertama tadi. Wan asjar dia juga bukan jamak muannats salim karena tidak ada huruf tambahan alif dan taknya. Maka yang jim atau libatun, kemudian alha as-solihatu, ini yang jamak muannats salim, ada tambahan tak di akhirnya serta alif, dan tak tersebut adalah tak tambahan, bukan tak asli seperti aswad. Al-Hindani dan Muslimuna, jelas-jelas dia bukan jamak muannats salim, ya, tidak ada huruf tambahan alif dan taknya. At-Tamrin Al-Tsalits, kemudian soal yang ketiga, perintahnya adalah mengirab firman Allah, khalaqallahu as-samawati. Allah telah menciptakan langit-langit. Nanti mengirabnya seperti ringkasannya, khalaqa ini fi'il madhi mabni dengan fathah, lafzul jalalah yaitu Allah, di situ lafzul jalalah atau ismul jalalah, fa'ilnya fa'il dari khalaqa yang marfu dengan dhamma. Adapun as-samawati, maka di sini di objeknya atau maf'ul bihnya dari khalaqa, maka dia itu mansub dan tanda nasabnya adalah kasroh karena dia adalah isim jamak muannats salim, ya, dia tidak majrur di situ, tetapi dia sebagai objek mansub dan tanda nasabnya karena dia itu, kenapa kok kasroh, karena dia jamak muannats salim. Dan kalau mau detail maka khalaqa fi'lun madin mabniun alal fathi, kemudian lafzul jalalah Allah atau ismul jalalah, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu alal akhir atau fi akhirih. Adapun as-samawati, maka dia adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu al-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismu jam'in mu'annatsin salimun. Dia adalah isim jamak muannats salim. Insyaallah ada beberapa contoh-contoh kalimat untuk di-i'rab. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang yang mu'rab, di antara mu'rab dengan harokat. Yang ada 4, ya, yang mu'rab dengan harokat. Yang pertama isim mufrad serta jamak muannats salim. Ya, 3 yang pertama ini termasuk jenis isim. Adapun yang keempat, dia bukan isim tetapi masuk fi'il, yaitu fi'il mudhari. Qala Syarih Syekh Abu Anas Malik hafizahullah taala berkata, Rabi'an, kata yang mu'rab dengan harokat yang keempat, al-fi'lul mudhari'u adalah fi'il mudhari. Ya. Ada 4 yang mengurab dengan harokat, yang 3 adalah isim, kemudian yang terakhir adalah fi'il, yaitu fi'il mudhari. Kata beliau, yu'rabul fi'lul mudhari'u bil harokati.
Nah, idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Fil mudhari ini dia mu'rab dengan harokat. Perubahan i'rabnya itu dengan tanda harokat, ya, dengan tanda asli. Tapi tidak semua fi'il mudhari, melainkan idza lam yattasil bi akhirih syai'un. Hanya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun setelahnya. Maksudnya fi'il mudhari yang nanti akhirannya itu tidak disambung dengan apapun, ya, baik dia itu berupa nun taukid ataupun nun inas. Maka kalau bersama dengan nun taukid atau nun inas, maka dia malah sama sekali bukan termasuk yang mu'rab. Tidak pula ia bersama dengan alif isnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Kalau dia fi'il mudhari yang diakhiri oleh ani una ina, ya, artinya dia bersama dengan alif isnain, wawul jamaah atau ya mukhatabah, maka dia termasuk yang af'al khamsah. Ya, bukan pula dia mu'rab dengan harokat. Ya, sama sekali tidak bersambung dengan apapun di akhir fi'il mudhari'nya. Maksudnya di sini tadi tidak bersambung dengan nun taukid, nun inas, alif isnain, wawul jamaah ataupun ya mukhatabah. Dengan kata lain, dialah fi'il mudhari yang sahih akhir atau mu'tal akhir. Nah, kalau dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun, seperti tadi, 5 hal tadi, fayurfa'u bid-dhammati, maka nanti dirofakkan dengan dhammah. Nah, ketika rofa, maka dirofakkan dengan dhammah. Nah, kapan fi'il mudhari itu rofa? Di antaranya idza lam yadkhul alaihi nasibun au jazimun. Ya, kalau ia tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm, ya, tidak didahului oleh perangkat penasab maupun penjazm, maka nanti dia rofa dan tanda rofanya dengan dhammah. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaghfirullahu lakum. Ya, Allah mengampuni kalian. Maka yaghfiru di situ dia adalah fi'il mudhari yang tidak bersama dengan apapun setelahnya. Tidak dengan nun taukid, tidak dengan nun inas ataupun alif isnain wawul jamaah serta ya mukhatabah. Dan awalnya tidak dimasuki atau tidak didahului oleh amil-amil nasab atau amil jazm. Maka hukumnya fi'il mudhari di situ marfu. Ya, dia adalah fi'il mudhari sahih akhir dan dia tidak didahului oleh nasab atau jazim, marfu. Dan tanda rofaknya karena sahih akhir ya, dengan dhammah. Ya, fi'il mudhari yang tidak didahului oleh penasab dan penjazm dia marfu dan dia mu'rab dengan harokat karena dia bukan afal khamsah, tidak bersama dengan alif isnain, wawul jamaah ataupun ya mukhatabah. Wa yusabu bil fathati, dan dia nanti juga nasab, dan nasabnya dengan fathah idza dakhala alaihi nasibun, jika ia didahului oleh perangkat penasab, ya, amil yang menasabkan fi'il mudhari. Nahu qouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka yaghfira lam yattasil bi akhiri syai'un, maka dia mu'rab dengan harokat dan dia di situ mansub karena didahului oleh amil nasab yaitu lan. Lan yaghfira tadi bebas dari penasab dan penjazm, marfu yaghfiru, kemasukan penasab jadi mansub lan yaghfira. Wa yujzamu bisukuni, dan dia beri'rab jazm dengan tanda jazmnya yaitu sukun. Idza dakhala alaihi jazimun, nahu qouli ta'ala wa in taghfir lahum. Dia beri'rab jazm ketika dimasuki oleh amil jazm seperti firman Allah, dan jika engkau memaafkan mereka.
atau mengampuni mereka. Maka di sini takfir tidak diakhiri oleh nun taqi ataupun nun inas, tidak pula alif isnain wawul jamaah serta ya mukhatabah. Ya, lam yattasil bi akhirihi syai'un. Mu'rab dengan harokat. Kemudian dia majzumun, i'rabnya jazm karena didahului oleh amil jazm, ya, yaitu in. Maka nanti jazmnya dengan tanda sukun. Ya, jadi yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang mu'rab dengan harokat di sini, dia mu'rab ya pertama maka bukan bersama dengan nun inas ataupun bersama dengan nun taukid secara langsung. Kemudian dia mu'rabnya ini dengan harokat, ya, fi'il mudhari yang tidak bersama dengan alif isnain, waul jam'ah atau ya mukhatabah. Dengan kata lain dia bukan afal khamsah. Nah, inilah yang dia mu'rab dan mu'rabnya dengan harokat. Ini fi'il mudhari yang dimaksud pada bab ini. Ya, nanti bisa rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, kemudian jazmnya dengan sukun. Kemudian beliau menjelaskan kembali wa kharaja an dzalikal mudhari'ul mu'talul akhiril majzumu, dan keluar dari hal ini, maksudnya dari pembahasan tadi bahwasannya dia rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah dan jazm dengan sukun adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang majzum. Fi'il mudhari' mu'tal akhir yang didahului oleh penjazam nanti dia tidak masuk di sini. Ya, artinya jazmnya tidak dengan sukun. Fa innahu yujzamu bi hadfi harfil illati. Maka nanti ketika jazam fi'il mudhari' mu'tal akhir itu tanda jazmnya dengan dihapus huruf ilahnya, baik itu alifnya, wawunya atau ya-nya. Yang penting huruf ilahnya itu dihapus ketika jazm. Seperti lam yas'a wa lam yad'u wa lam yamshi. Aslinya yas'a ada alifnya, yad'u ada wawunya, dan yamshi ada ya-nya di akhir. Kemudian kemasukan penjazm yaitu lam, maka nanti jazmnya tidak dengan sukun tetapi dengan hadful ilah, ya, dihapus huruf ilahnya, alifnya, wawunya dan ya di akhir fi'il mudhari tadi dihapus. Jadilah lam yas'a, lam yad'u, lam yamshi, tanpa alif, tanpa wawu, tanpa ya. Jadi fi'il mudhari yang mu'tal akhir nanti dia mu'rabnya ketika rafa' dengan harokat, ketika nasab juga dengan harokat. Akan tetapi dia keluar dari kaidah jazm dengan sukun, ya, dia tidak jazm dengan sukun tetapi dengan dihapusnya huruf ilahnya. Dan nanti jangan lupa pula bahwasanya ketika nasab ataupun ketika rafa' menjadikan nasab nanti ada yang harokatnya itu harokat muqaddarah, ada yang harokatnya nanti harokat dhahirah. Ketika rafa' fi'il mudhari mu'tal akhir semuanya itu dengan dhammah yang muqaddarah. Adapun ketika nasab maka ada yang fathahnya muqaddarah, ada yang dhahirah. Kalau dia mu'talnya mu'tal alif, maka nanti rafa' ataupun nasabnya senantiasa muqaddarah. Namun kalau mu'talnya itu wawu atau ya, maka ketika rafa' muqaddarah dhammahnya, adapun ketika nasab nanti jadi fathah yang dhahirah. Kemudian semuanya mu'tal akhir ketika jazam itu nanti tidak dengan harokat yaitu sukun, tetapi nanti dengan dihapusnya huruf ilahnya. Nah, ini harap diperhatikan. Adapun yang mudhari akhir maka nanti
sesuai dengan kaidah asal. Ini yang kita bicarakan adalah fi'il mudhari mutal akhir ketika jazm. Nah, dia keluar dari jazm dengan sukun tetapi dengan dihapusnya huruf ilahnya. Kemudian wa kharaja an dzalika al-mudhari'u idza tasala bihi aliful itsnaini aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabati. Nah, tidak pula diirab seperti i'rab dengan harokat adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah, alias yang termasuk awal khamsah, maka nanti dia tidak diirab dengan kaidah ini. Fa innahu yu'rabu bil hurufi, tapi nanti dia diirab dengan huruf. Kama sayati bayanuhu insyaallah taala, dan nanti ada pembahasannya tersendiri insyaallah. Wa kharaja an dzalikal mudhari'u idza tasalat bihi nunut tawkidi aw nunul inathi. Dan keluar pula dari pembahasan ini fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas ataupun nun taukid. Ya. Fa innahu yubna, karena apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun inas ataupun nun taukid secara langsung, nanti dia hukumnya tidak mu'rab tetapi dia dimabnikan. Kama sayati bayanuhu insyaallah taala fi babil af'al. Seperti nanti akan dibahas insyaallah pada ringkasnya. Yang keempat, yang mu'rab dan harokat adalah fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari yang mu'rab, berarti tidak bersambung dengan nun inas ataupun nun taukid secara langsung. Tidak pula dia itu yang bersambung dengan alif itsnain, wawul jama' atau ya mukhatabah. Ya, tidak disambung dengan sesuatu apapun di akhir fiilnya dari 5 hal tadi. Nah, tolong di garis bawah ya, yang dia mu'rab dengan harokat itu fi'il mudhari yang lam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian khusus untuk fi'il mudhari mu'tal akhir, nanti dia keluar dari kaidah dirafa'kan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dan dijazm dengan sukun. Karena mu'tal akhir nanti jazmnya itu dengan dihapus huruf ilahnya. Ya, dia rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah. Nah, baik itu nanti ada yang muqaddarah, ada yang dhahirah, tapi ketika jazm nanti tidak dengan sukun. Ya, khusus untuk fi'il mu'tal akhir yang majzum, nanti dia jazmnya tadi itu dengan dihapusnya huruf ilahnya. Kemudian yang terakhir, untuk pembahasan fi'il mudhari yang mu'rab, ini langkah fokusnya untuk dibiasakan untuk melihat contoh cara mengirabnya. Ya, seperti dalam catatan kaki, ya, di situ ada beberapa contoh mengirab fi'il mudhari. Nanti silakan dibaca. Tadinya mau dibacakan tetapi karena waktunya sudah terbatas, nanti silakan dibaca sendiri ya. Nah, sekaligus latihan itu karena tidak dikasih harokat. Nah, silakan untuk latihan. Misalnya yang pertama yakfiru ya. Yakfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Terus nanti ketika ada penasab, ada penjazm, nanti bagaimana? Walau alam bisawab, bila wajadtum minni al-akhta fasahihuni. Astaghfirukum jami'an wastaghfirullah li wa lakum wa nakhtatim bi qiraati kafaratul majalis subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.